Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersamaan dengan ini, kenalkan nama saya Solehul Hadi, alamat RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Bahwa selama ini berkaitan dengan semua masalah yang menimpa saya. Oleh karena masalah tersebut berkaitan dengan masalah sindikat mafia, skandal-skandal masalah keuangan, dan saya memilih jalur hukum. Saya sudah berkonsultasi dan meminta bantuan dari para pihak, terutama dari kepolisian, untuk segera mengungkap kasus ini dan melihat sisi-sisi lain dari peristiwa ini, karena ini adalah sebuah persilatan tingkat tinggi, bahwa kontraindikasi yang berbalik yang menyampaikan bahwa saya ini KDRT dan lain sebagainya, dan itu dilaporkan di unit Polsek Winong, dan kejadian terjadi di persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus. Bagaimana indikasi yang saya sampaikan, kita memberikan kejelasan dan keterangan tentang ulah dan perbuatan saudari IWW, Indah Wayu Widiawati. Karena kasus ini melibatkan sejumlah oknum, baik itu pegawai negeri maupun petugas, maka dalam rangka supremasi hukum dan dalam rangka kejadian keraman persekusi KKN dan menghindari penyuapan maupun penyalahgunaan jabatan wewenang, kita meminta sejumlah pihak atau para pihak untuk netral, untuk menahan diri dan melihat fakta itu berbicara sendiri. Karena berkaitan dengan masalah tersebut, selain ada unsur dikesampingkan oleh para pihak, baik yang berkepentingan untuk melengkapi, membantu pembuktian kesaksian kepada kepolisian maupun kejaksaan, dan kuat dugaan rekayasa ini beruntun yang membawa pada kasus penculikan dan membawa lari, menyekap dan menguasai hak milik orang lain atau harta benda milik orang lain yang secara tidak sah untuk dapat diteliti dan diusut tuntas dengan data-data saksi dan bukti terlampir. Tentunya dari surat demi surat yang kita sampaikan, saya menyatakan kuasa khusus untuk menindaklanjuti kasus ini kepada berbagai lembaga, terutama lembaga pers maupun kepada konsorsium, dan kuasa menindaklanjuti di dalam meneliti hal-hal yang berkaitan dengan aduan saudara Solehul Hadi. Dan perlu diketahui melalui surat ini juga kita sudah sampaikan kepada Subdit 4, Kabid Hukum Polda Jawa Tengah, Kabid Propam Polres Pati. Kita meminta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tambahan adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan maupun di kepolisian untuk objektif dan presisi di dalam penanganan tindakan perkara tersebut, dan tentunya dengan bantuan penanganan saksi dan penanganan tersangka untuk upaya hukum dan bantuan hukum lainnya yang dapat disampaikan. Dan tentunya hal ini juga kita sampaikan bahwa kejadian tindakan seperti itu sangat merusak citra dan martabat Polri. Sepertinya kasus ini sudah kami alami, di mana unsur arogansi oknum kepolisian jelas-jelas merusak citra, martabat, sendi-sendi moral berbangsa dan bernegara, merusak harkat martabat dan jaminan keamanan. Tentunya terkait dengan perbuatan bejat oknum anggota polisi Dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo itu, kita sekiranya dapat menuntut keadilan mulai sekarang, dan semua yang sudah dirampok, yang
bahwa lari ini belum ada penanganannya, dan tentunya apa yang disampaikan oleh para pihak itu belum merupakan akhir cerita, karena masih ada lembaran-lembaran lainnya atau kerikil-kerikil lainnya yang dapat kami sampaikan, sehingga prosedurnya nanti jelas dan kronologinya jelas dan tidak ada subjektivitas yang kita lakukan. Sedangkan apa yang kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, tentunya Dinas Pendidikan semestinya melihat urgensi permasalahan ini tidak hanya sebagai tameng atau untuk menutupi hal-hal lainnya, karena ini adalah tentu menjadi suatu manuver yang tidak patut jika dikembang-kembangkan. Jadi omongan atau pernyataan Saudara Sutopo berkaitan dengan aroma tidak sedap yang dihembuskan, yang dilakukan oleh Saudari IWW, yang memalukan marwah keluarga dan semua sahabat saya, sehingga kasus ini menjadi bulan-bulanan, dan dengan ditempatkannya di Tambak Romo itu tentunya kita sudah pisah, dan pisah meja makan, pisah dan lain sebagainya. Dan saya minta tentunya Dinas Pendidikan lebih berhati-hati di dalam membuat statement. Monggo saja mengolah konflik ini dikelola bersama-sama secara sadar dan secara baik-baik. Tidak perlu ada unsur intrik, intimidasi, sehingga kami tidak serta-merta tidak bisa dan tidak ada jalan lain atau menempuh potong kompas dengan melakukan restoratif of justice atau mediasi atau arbitrasi. Dalam mediasi pun itu tentunya Ibu IWW tidak mampu di dalam melampaui masa krisis ini dan selalu melanggar janjinya sendiri, melanggar aturannya sendiri, mengada-ada, membuat persepsi sedemikian rupa dan mengarah-arahkan sebuah chaos, mengecoh dan membuat imitasi. Hal ini menjadi ingatan saya bahwa saya tidak berharap apa-apa, hanya ingin kasus ini selesai dan dilakukan penyelidikan lanjutan atau practical appearance. Dan saya berharap Saudara IWW sadar kembali untuk melepaskan jeratan-jeratan dari jebakan-jebakan tersebut. Jadi saya tentunya tidaklah menjadi boneka atau patung yang dijalankan orang-orang yang menguras darah saya. Sekalipun saya ingat sekali perselingkuhan yang dilakukan oleh IWW, mantan istri saya dulu, dengan beberapa oknum guru dan kepala sekolah, tentunya saya tetap saja melihat ini dari unsur-unsur rasional, karena saya adalah seorang laki-laki. Tentunya fakta dan kelanjutan peristiwa yang dilakukan oleh saudara Bambang Permati itulah yang menjadi pijakan pertama. Saya tentunya tidak bisa melihat kasus ini untuk berdiri sendiri, karena ini adalah mutatis mutandis, melibatkan beberapa pihak dan bukan hanya sekedar rumor, dan kejadiannya adalah murni penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri saya. Dan berdasarkan investigasi gabungan yang kami himpun dari beberapa intelijen, ya teman-teman intelijen maupun di media, ini keterangan dari Saudara Sukandar Adminingsih, seorang sales Joko Elektronik,
menyampaikan bahwa tentang sepak terjang Bambang Permati dan Indah Widawati ini sudah berhubungan layaknya suami istri atau kumpul kebo. Dari keterangan Sri Mulyani Nggodo juga menguatkan bahwa 2 tahun sebelum penculikan dilakukan itu sudah ada persiapan di mana saudara IWW sering berduaan. Bahkan kronologi kejadian sekitar tahun 2009 IWW sudah menjalin hubungan khusus atau hubungan gelap dengan yang bersangkutan, yaitu Bambang Permati, dan dikuatkan saudara Ida S, istri Anah Merdikawati, Murwati, dan semua adalah teman dekat IWW. Jadi tanpa menunggu waktu sekitar tahun 2011, yaitu bulan 11, tanggal 11, Bambang yang merasa sudah siap untuk mempersunting IWW, lalu membuat sebuah konspirasi skandal atau tipu daya merangkai cerita seolah-olah menolong atau menyelamatkan saudara IWW dari KDRT. Dan ini benar-benar adalah alibi IWW dan kerjasama dengan Bambang Permati untuk melakukan kriminalisasi kepada saya dan ancaman kepada saya tipu daya yang intinya meminta tebusan senilai 600 juta melalui dukun Sri Tomo. Jadi kasus ini tentunya sudah kita jelaskan panjang dan lebar, maka keterangan ini saya sampaikan kepada kepolisian. Harus ada keterangan yang memadai, dan tentunya apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan kajian dan bahan keterangan, di mana anak dan istri saya disekap dan dibawa kabur, saya diintimidasi dan saya akan dikriminalisasi. Jadi apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan perenungan bersama, karena sejak dirampasnya IWW dari Desa Karangkunang, IWW sama sekali tidak pernah dipertemukan dengan kami. Jadi untuk memberi pendampingan dan memberi keterangan kepolisian secara jelas, kami sudah menunjuk kuasa insiden Ibu Hartini untuk memberikan keterangan kepada Polsek maupun Polres terkait, dan melalui kuasa khusus ini kami meminta agar kasus tersebut diungkap dari nol, dimulai dari kasus penculikan, perampasan, dan ditangani secara serius, selektif, dan Mabes Polri secara langsung. Itu yang sementara ini dapat kami sampaikan. Atas kerjasama semua pihak, terutama kepolisian, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.